Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novilia M. Andini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sistem akuntansi, unsur-unsur sistem akuntansi, contoh sistem akuntansi, dan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sistem akuntansi adalah kumpulan yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk merekam, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan data manajemen keuangan dengan cepat. Unsur-unsur sistem akuntansi pada umumnya sistem akuntansi ini terdiri dari 5 unsur utama, yaitu yang pertama ada formulir. Nah, formulir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan kejadian transaksi. Data yang terkandung dalam formulir dapat digunakan sebagai dasar untuk pencatatan. Yang kedua ada jurnal. Jurnal adalah bagian dari sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengkelompokkan transaksi tertentu, dan meringkas informasi keuangan lainnya. Hasil peringkasan data yang kemudian dimasukkan ke dalam buku besar ke rekening yang bersangkutan. Jenis jurnal yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas yang khusus untuk mencatat pengeluaran kas. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas yang khusus untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal pembelian yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit atau tunai yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Keempat ada jurnal penjualan yang khusus untuk mencatat transaksi penjualan. Yang kelima ada jurnal umum yang dibuat khusus untuk mencatat penyesuaian pembukuan, koreksi transaksi, dan hal yang lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Lalu unsur sistem akuntansi yang ketiga ada rekening buku besar atau general ledger. Rekening buku besar terdiri dari kumpulan rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar digunakan sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk menyampaikan laporan keuangan. Unsur-unsur sistem akuntansi yang keempat ada rekening pembantu. Jadi rekening pembantu adalah menampilkan informasi keuangan. Salah satunya ada contoh menempatkan semua jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan satu dengan yang lainnya dalam kategori yang berbeda. Unsur-unsur sistem akuntansi yang kelima ada laporan. Nah, jadi laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa neraca perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang, dan daftar saldo persediaan. Pembahasan selanjutnya ada contoh sistem akuntansi. Yang pertama, sistem akuntansi manajemen. Nah, sistem akuntansi manajemen adalah untuk memberi manajer informasi akuntansi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua, ada sistem akuntansi persediaan. Jadi, sistem akuntansi persediaan ini merencanakan dan melacak tingkat inventoris dan kegiatan yang terkait. Salah satu sistem persediaan umum adalah kode bar pelacakan yang dimana setiap item persediaan ditandai dengan kode bar. Yang ketiga ada sistem akuntansi non-profit, yang dimana sistem akuntansi non-profit ini contoh sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba yang memiliki persyaratan pelaporan khusus. Misalnya sistem pelacakan dana yang memungkinkan untuk memastikan bahwa donasi yang diberikan untuk tujuan tertentu telah disalurkan dengan benar. Masuk di pembahasan yang terakhir yaitu sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa standar akuntansi di Indonesia yang harus ada dalam software akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PSAK atau IFRS, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai standar yang menetapkan standar untuk pencatatan, penyusunan, perawatan, dan penyajian laporan keuangan. Standar PSAK diberlakukan untuk suatu entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Yang kedua ada SAK etap adalah standar akuntansi perusahaan untuk entitas atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti kreditur, lembaga pemegang kredit, dan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. SAK etap dirancang untuk memfasilitasi akses etap untuk pendanaan dan perbankan serta meningkatkan fleksibilitas proses akuntansi. Yang ketiga ada standar akuntansi syariah atau SAS, adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK.
Pernyataan ini ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas yang didasarkan pada hukum syariah maupun non-syariah. Yang termasuk dalam SAS adalah kerangka konseptual, laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, mudorobah, musyarakah, salam, dan istihna. Yang keempat atau yang terakhir ada SAKMKM yang juga dikenal sebagai EDSAKMKM adalah Exposure Draft Standard, akuntabilitas keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kesimpulan dari materi kali ini adalah sistem akuntansi merupakan kumpulan yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk merekam, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan data manajemen keuangan dengan cepat. Unsur-unsur sistem akuntansi yaitu ada formulir, jurnal, rekening buku besar, rekening pembantu, dan laporan. Sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia ada PSAK atau IFRS, SAK ETA, Standar Akuntansi Syariah atau SAS, dan SAKMKM. Sekian dari video kali ini, yaitu pembahasan tentang sistem akuntansi. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.